Hi, Userners. Welcome back to Uzone Talks. It's been a while. I'm here. Kalian apa kabar? Gue sih insya Allah sehat terus ya, teman-teman. Dan di sore kali ini ada pembahasan yang gak kalah menarik dan akan selalu menarik karena it's all about game. Nah, sebelum gue perkenalkan siapa nih narasumber kece kita di sore hari ini, gue cuma mau ngasih background dulu nih. Industri game itu tuh makin melambung ya di Indonesia. That's why we are keep talking about this gitu. Dan kalau kalian mungkin belum tahu gitu ya, nilai pasar industri game diprediksi itu tembus sampai 23,6 triliun rupiah di 2025. Sedangkan nih ada riset menarik juga dari Statista bahwa pasar video game itu akan tumbuh sebesar 8,76% year on year antara tahun 2024 sampai 2027. Nah, ada temuan menarik juga sebenarnya nih ya. Kominfo itu bilang pas Maret kemarin kalau nggak salah. Jadi mayoritas developer game di Indonesia itu masih berada di Pulau Jawa. Jadi mostly kayak di Bandung, di Jakarta, di Jogja, di Malang, even sampai Bali gitu, walaupun mungkin gak semasif di Jawa. While pemerintah sebenarnya masih dalam upaya pemerataan digital talent gitu ya, salah satunya untuk mengembangkan industri game di Indonesia. Nah, ini ada satu indie game developer asal Bandung yang sangat menarik untuk dikulik dan ini adalah tamu gue hari ini, yaitu Mas Hive Media. Dan welcome Mbak Anggia Lestari selaku founder dan CEO Mass Hive Media. Hai Mbak Anggia. Halo, halo Mbak, halo semuanya. Terus apa Uzoners? Halo Uzoners. Halo Yusuf. Iya. Mbak Anggia ini base-nya di Bandung, jadi kita harus secara online seperti ini, but that's okay. Kayak inilah fungsi teknologi ya Mbak ya, kita tetap bisa tetap muka walaupun Betul. ya kapan-kapan bisa lah main ke Jakarta ya Mbak ya. Boleh, boleh. Atau main ke Bandung mungkin. Iya, boleh banget sih. Nah Mbak Anggia apa kabar nih? Sehat-sehat ya Mbak? Baik, 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 Mbak. Iya, Alhamdulillah sehat semuanya. jadi cuaca di Bandung gimana nih? Jakarta tuh lagi labil. Panas iya, hujan deras iya, di Bandung gimana nih? Kurang lebih sih mirip-mirip, cuma kita memang paginya lebih dingin sih. Biasa pagi-pagi tuh 15-16 derajat gitu saja. Saya 30 derajat lagi gitu. Ya, Cuma ya gitu. Bang Gia, kita nih bakal bahas sesuatu yang kayaknya harusnya sih peminatnya banyak ya, karena di Indonesia tuh gamer Hmm, banyak banget juga. Nah, aku betul. jujur banget nih, Mass Hive Media, aku sebenarnya juga baru dengar belakangan ini gitu. Ini Mhm. berarti bisa dibilang indie developer game gitu ya? Betul, Mbak. Iya, jadi Meskipun kita sebenarnya bukan tergolong baru sih sebenarnya. Sudah agak lama kita agak lumayan lama ya. ya. Oke Kalau lah. boleh tahu dari tahun berapa tuh Mbak didirikannya? Kita dari tahun 2014, Mbak. Oke, berarti udah 10 years ya? Udah 10 tahun ya? Yes, betul. Boleh diceritain nggak sih itu gimana sih awal mula kok kepikiran nih untuk bikin apa namanya developer game dan mungkin di 2014 ya game pasti ada ya di tahun 2014 itu cuman mungkin saat itu yang lagi booming banget seperti e-commerce mungkin atau medsos yang lagi hype banget dan kenapa tiba-tiba Ya, oke kita bikin nih game developer apakah memang Mbak Anggia nih gamer gak ke gamer gitu. well, sebenarnya sih agak panjang ceritanya ya. Cuma Oke, we have enough basically sih time. My Size Media itu foundernya ya istilahnya lah seperti family business lah gitu. Jadi saya Oke. memulai company ini sama saya, sama adik saya, namanya Pak Andika. Kebetulan hari ini lagi berhalangan aja sih ngegantiin. Hmm. Kita berdua tuh sama-sama anak desain. Jadi kita Wow. hobinya ngelukis, terus bikin ilustrasi segala macam gitu. Dari situ kan kita setelah lulus gitu ya, mulai ke bidang masing-masing lah gitu. Waktu itu saya memang larinya ke iklan waktu itu. Soalnya kan lagi booming-boomingnya iklan. Ya, Sama waktu itu lagi hype-hypenya Facebook game. Jadi zaman dulu ada betul. yang Facebook, ada Dan bisa main game di situ kan. in-app Kayak ada ya. fanpage, fanpage segala macam gitu. Nah, kebetulan dari situ, dari base itu, saya dan Pak Andika kebetulan itu sama-sama di hire satu company startup waktu itu. Kira-kira jalan setahun, company startup mobile mobile game, company itu tutup. Nah, company-nya Jakarta atau di udah Bandung nih, Mbak? di Oh, Bandung masih di waktu itu. Bandung ya? Masih di Bandung tahun 2013-an lah gitu. Nah, setelah company-nya tutup itu, kan masih banyak teman-teman lah yang kerja di situ. Nanti kita baru ada spark ideas gitu. Ini gimana kalau kita bikin game company sendiri aja gitu. Soalnya kan kita uh,
talent ada, terus passion banget gitu, terus resource juga maksudnya ya, untuk saat itu gitu lumayan menunjang gitu loh. Jadi ya waktu itu ya kita rembukan bareng, kita ini bareng, terus akhirnya ya kita mulai merintis sama-sama bikin company dari awal dari tim kecil dulu gitu. Waktu itu memang kulit yang khusus untuk mobile waktu itu. Soalnya kan lagi booming-boomingnya waktu itu mobile. Dari situ Ya. sih intinya. Nah, gitu, Mbak. Awal mula tuh timnya ada berapa tuh Mbak? Apa? Kan pasti masih small team ya untuk awal mula Iya, tuh saat waktu merintis. itu ada saya, Pak Andika, satu desainer, satu programmer, satu lagi kayak freelance, cuma 5 apa 6 kalau nggak salah waktu itu, yang pertama kali. Pokoknya role-nya yang paling esensial dulu gitu ya, namanya orang ini Iya, gitu. yang penting ada desainer sama programmer. Saat itu tuh langsung tercetuskan kayak oke kita bikin game. Gamenya tuh langsung langsung ada gitu nggak sih idenya kayak game role play misalnya atau mungkin game casual dulu atau seperti apa sih? Sebenarnya sih awal-awal kita bikin itu sebenarnya kita agak nge-research dulu gitu ya kira-kira ini tipe game apa dulu yang lagi-lagi Hmm, booming waktu 2014 ya, 2015 gitu kan. ya. Banyakan kan yang kayak yang kayak battle yang benteng P2P gitu loh. Jadi Hmm. kita waktu itu kita mencoba adapt terus kita bikin ini lagi prototipenya. Aduh nggak bisa di scrap ulang lagi sampai akhirnya ini kayaknya oh, oke lah formulanya baru kita coba develop lebih further gitu Hmm. develop further terus kita cobain launching lah pelan-pelan sendiri gitu belajar-belajar juga gimana tahunya dari base dari experience dari company-company kita sebelumnya juga gitu jadi ada trial dan errornya juga lah untuk pertama kali sih pasti ya apa selalu inilah apa ada yang kira-kira oke di mana ini kayaknya aduh nggak works gitu. Oke, berarti saat itu tuh survei dulu nggak sih? Maksudnya ke orang-orang, misalnya dari awal, oke ini kita kayak nyasar Mm-mm. anak muda nih. Anak muda saat itu tuh lagi sukanya apa sih? Kayak kalau aku throwback 2014, kayaknya aku suka Temporan, Candy Crush. Game-game receh deh kalau aku. Ya, Kalau Mbak Anggi sukanya yang hardcore gitu ya, yang susah apa gimana kalau main game? nah, ini sebenarnya beda visi. Sebetulnya ada Pak Andika sih. Kalau Eh, Pak Andika itu memang dia lebih hobinya gamer juga. ya dia nguliknya game-game mobile gitu. Kalau saya memang Ah. lebih ke PC base gitu Oh, The sebenarnya. Sims gitu ya? Jadi dari Aku cuma nonton The ya Sims. kayak itu sama kalau game PlayStation gitu. Nah, Oke. dari yang senangnya mobile base sama PC base itu digabungin gitu kira-kira gitu. Ini kira-kira mana yang bisa menjembatani dua-duanya gitu. Sebenarnya kan sebenarnya ada gontok-gontokan antara dua. Saya Ya. sukanya yang begini, nggak bisa yang begini lebih works begitu. Nah, kalau Mass Hive Media ini kan dari Bandung ya. Aku tuh Mm-mm. sebagai awam gitu ya, sering sih denger developer, jangan kan game ya, developer app aja, Mm-mm. itu sering banget aja misalnya denger kenalan temen, atau misalnya ada calon narasumber, oh dia di Bandung base-nya, terus kayak, ah kenapa di Bandung semua ya? Apalagi developer game gitu, banyak juga kan sebenarnya yang, apalagi yang udah terkenal gitu loh Mbak, kayak Agate, dibaca Agate bukan sih? Mm. Dari Bandung gitu Agate banyak. betul Nah, betul. itu gimana sih Mas Half Media melihat ini gitu? Apakah memang setuju gitu? Kayak oh orang Bandung emang gamer semua atau memang sesimpel orang Bandung tuh kreatif-kreatif atau gimana sih? Eh, Gimana ya sebenarnya sih pertama sih memang Bandung juga biasa dari lahir memang di Bandung gitu Ya. cuma mungkin karena di support sama kayak banyak apa ya program-program universitas gitu kayak ITB terus kayak misalnya Maranatha gitu kan dia memang kayak kuat di multimedianya gitu terus mereka kan Ya. banyak menghasilkan SDM SDM dari situ kan. Nah, dari gitu kan mereka mulai gini, kita ngegrup yuk, ngegeng yuk, kira-kira gimana bisa bikin apa dari situ. Mungkin cikal bakalnya salah satunya dari situ mungkin kali ya. Dan kalau game kan dia lebih kayak ke kreatif Ya. kreatif field gitu ya. Hmm. Mungkin hawa di Bandung dingin, jadi mungkin lebih dingin kepala. Enak buat brainstorm ya. Kepala Mungkin dingin iya terus waktu gitu. itu. Iya, kepala dingin terus. Tapi Tapi saya juga nggak seenggak, tahu sih, nah, ya tapi nggak tahu seenggaknya dari kenapa. dari Hmm. dari interest tuh Bandung kayak lebih kuat berarti maksudnya ya dari mulai tadi dari sektor pendidikan kayaknya sudah banyak juga berarti jurusan-jurusan yang memang mendukung Banyak, untuk banyak, mahasiswa betul, kayak betul. mulai coding lah, mulai programming something Mm-mm, gitu mm-mm, berarti ya. Ya, it's good mm-mm, lah ya. betul, Mbak. Tapi kalau ngelihat, berarti memang banyak ya developer game. Nah itu ngelihat ngelihat yang mungkin existing player gitu, seperti Mm-mm. Staff Media ini, itu ngeliatnya sebagai pesaing nggak sih? Kayak, ih banyak banget Oh, di Bandung dan I don't know, kayak seperti apa sih klaim persaingannya atau bahkan kalian mungkin sering collab or anything else?
Sebenarnya sih kalau sesama game developer gitu, kita kan jangan sama game developer deh, sesama produk gitu ya, sama Ya. produk game gitu ya. Sebenarnya kalau dari environment gamer sendiri itu, mereka tuh sesama produk tuh tidak saling gontok-gontokan Friends. gitu. Ya. Oke. Jadi justru kita tuh satu sama lain tuh saling support gitu. Like contohnya gitu, misalnya saya bikin game A tentang misalnya farming gitu. Nah, ini kan orang suka nih, wah ini suka nih game farming ini. Terus tiba-tiba nanti ada developer lain yang membuat tema farming juga. Mereka justru makin interest gitu loh. Wah, ini kita ada variasi tipe farming A, B, C, D gitu gitu. Jadi mereka ya di komunitas gamer itu mereka malah lebih welcome sama yang game-game yang kira-kira sejenis buat di komunitas mereka gitu. Jadi untuk studio-studio lain gitu yang ada di Bandung ya justru kita malah lebih sering happy-happy, ring hangout bareng, lebih sharing bareng gitu ya. Memang kita kan emang di dunia industri ini kan cepat ya perubahannya ya Mbak ya. Jadi kita saling melengkapi juga lah, saya kira-kira saling kritik feedback atau apa kira-kira. Jadi ya semuanya friends lah, nggak ada yang saingan gontok-gontokan. Jadi memang kalian semua memang build this community secara healthy gitu ya. Maksudnya nggak yang Ya, ya. saingan aneh-aneh atau apa. Jadi Go. ya, justru kalian nge-build community yang memang works gitu ya di Bandung ya. Betul, Nah ini betul. sebelum aku kepo sama game jagoan dari Mass Hive Media. Jadi tadi Mbak Anggia kan bilang kayak it's been 10 years gitu ya si Mass Hive Media ini ada gitu, exist. Hmm. Gimana sih perjalanan nge-build si developer, apa maksudnya kalian sebagai developer nih gimana sih perjalanannya gitu loh? Apakah misalnya tahun pertama, tahun kedua tuh memang all about mengembangkan satu game yang kalian percaya bahwa ini bakal booming, terus mungkin nextnya seperti apa gitu loh, kerikil-kerikil journey kalian mengembangkan si Mass Hive Media ini gitu. Gimana Dari sih? sejarah awal company-nya Iya kayak terbentuk, Mbak. mungkin hal-hal apa ya, tantangan yang paling memorable atau mungkin part apa sih yang paling susah ketika kalian mendevelop game? Ya, sebenarnya sih eh tergantung dari apa jenis-jenis game yang mau kita buat sama kayak tipe Oke. company yang kita ini ya. Soalnya ada beberapa company itu yang memang dia perputaran gamenya cepat gitu. Maksudnya tiap Hmm. berapa ini rilis, berapa ini rilis, berapa ini rilis gitu. Dan ada juga yang lebih ke IP base kayak kita gitu ya. Jadi memang kita invested berapa lama untuk nge-develop satu game, Oke. udah gitu baru dirilis gitu. Jadi masing-masing ada resikonya gitu. Jadi kita memang untuk awal-awal sih kita memang belajar belajar dari situ gitu. Kita untuk ngerilis apa satu produk yang IP base gitu mesti benar-benar matang gitu. Kalau nggak untuk pas perilisannya agak-agak susah gitu untuk kejar gitu. Dan untuk yang apa tantangan-tantangan yang lain sih sebenarnya ya hmm, SDM kita sih sebenarnya udah banyak ya. Cuma itu juga agak-agak susah karena kita bersaing sama luar itu juga salah satu yang menjadi utamanya gitu. Jadi ya kita juga makanya kita ngedevelop satu community bareng gitu juga kita buat saling melengkapi ya, apa sesama set skill sama ini apa sama studio-studio yang lain juga gitu. Misalnya studio A dia ada yang lebih strong di composer gitu. Jadi kita bisa saling kerjasama. Ini kita mau bikin produk ini, bisa kira-kira kita apa kerjasama untuk bagian composing lagunya gitu. Oh, oke bisa gitu. Jadi ya gitu sih sebenarnya. Ini perjalanan 10 tahun berarti udah memproduce berapa game sih sejauh ini? Masih dulu. Satu, dua, Banyak nih tiga, kayaknya ya. ada empat. Baru cuma empat, Mbak. Tapi itu pasti udah dipikirin matang-matang dan semuanya apakah mobile? Mobile game atau Dua game pertama kita mobile, ada di Apple gitu. ada di App Apple, Store ya? App Store. Dan kita baru pindah ke Android itu yang game ketiga. Yang game ketiga itu baru game PC. Itu kita baru mulai Oh, ke oke. Jadi konsol ada gitu. game PC juga ya? Ada PC baru mulai ke konsol. Terus yang terbaru ini yang Potion Permit ini ya dia base-nya dari PC terus lah disupport lagi ke mobile. Oh gitu. Jadi si Potion Permit Mm-mm. ini awalnya PC berarti ya? Malah justru PC. Betul. PC dulu awalnya. Itu PC sama uh, konsol. PC dan konsol. Terus akhirnya Hmm. migrasi, apa maksudnya menyediakan di mobile itu. Jadi kalau nggak salah Potion Permit dari 2022 ya? Kalau nggak salah ya. 2022 betul. Terus bisa diakses di mobile baru-baru ini atau sejak kapan? Baru-baru ini, Baru-baru baru-baru ini ini. banget ya? Itu kenapa tuh? Apakah hype waktu di konsol dan PC itu meledak banget dan akhirnya pindah ke mobile atau memang pengen menyediakan di berbagai platform aja?
Kita sih memang pengen, karena di PC itu kan dia ada semacam kayak DLC gitu ya. Jadi Hmm. dari pas rilis itu ada tambahan lagi, tambahan lagi, ada tambahan kosmetik, ada tambahan kayak semacam episode gitu. Kita sih waktu itu memang berkomitmennya kalau untuk yang mobile itu kita mau the whole package complete gitu. Jadi Hmm. udah bener-bener bug free, udah semua kontennya sudah lengkap semua. Terus dari segi teknikal juga udah stabil segala macam, dan ya pokoknya untuk PC semuanya udah tinggal satu satu paket, tinggal main jur sekali Oke. gitu. Berarti Potion Permit ini maksudnya dia the latest game yang kalian kembangkan gitu ya. Itu Betul. awalnya bisa ceritain gak sih ke users mungkin yang belum pernah download Wah, dan tiba-tiba jadi kepo apaan sih nih Potion Permit gitu. Ini tuh game apa sih? Game apa sih Mbak Anggia? Bisa ceritain? ya ke game Potion Pro itu, kita itu game live simulation. Nah, Hmm. live simulation kan kayak orang tahu biasanya kayak Harvest Moon gitu kan, dia biasanya kayak terus kayak apa Stardew Valley, dia kan jadi kan di petani di kota mana, terus dia punya menjalani hidup seperti pada layaknya ini, cuma simulasi gitu. Nah, kalau game-game simulasi kan banyak kan gamenya kan farming ya, nanam, bercocok tanam. Kalau kita itu kita kehidupan simulasi tapi as a chemist gitu. Jadi chemist, jadi tugas kita itu adalah mengobati orang-orang, membuat potion, dan make sure seluruh kota itu berjalan dengan baik-baik saja gitu, sistem kesehatannya gitu. Jadi ya lebih lebih kayak resource management juga ada, terus kayak caring sama ini orang juga ada. Jadi nggak cuma menanam-nanam doang gitu. Nah kita memang mau nge-fuse genre itu biar aduh jangan terlalu apa, nanti player takutnya fatigue kalau kita bikin simulasi game tapi tentang apa, menanam terus gitu. Kita mau coba bikin sesuatu yang lain gitu. Dan ya syukur alhamdulillah orang-orang cukup happy dengan produk yang kami launching gitu. Awalnya terinspirasi kayaknya bikin yuk game yang akhirnya terlahirlah Potion Permit tuh gara-gara apa sih awalnya? Apakah memang lagi hype juga nih saat mengembangkan itu tentang apa maksudnya like, game simulationnya lagi emang penggemarnya atau penggunanya tuh akan selalu banyak kah atau gimana? Sampai akhirnya menentukan temanya ini tentang chemist gitu. Ini musiknya Pak Andika yang ceritain, bukan saya ini. Oke, telepon Soalnya yang dulu Mbak dapat, Andika. ya yang dapat inspirasi itu sebenarnya beliau itu. Oh gitu. Jadi dia bikin bikin kan game Kemis. Kemis kan tentang kesehatan ya. Ya. Beliau itu sebenarnya terinspirasi sama mantan pacarnya yang dokter. Ini terus Bener-bener story. dia harusnya ada ya, biar dia curcol ya. Harusnya dikasih kredit juga harusnya. Aduh, gak usah lah udah jadi mantan kan gitu. Iya, betul. Ya dia kan sebenarnya dari dokter, dia melihat kalau wah ini kebutuhan, salah satu kebutuhan utama sebagai manusia itu selain bercocok tanam itu menanam, kesehatan juga penting dia bilang gitu kan. Jadi Oke. jadi kita harus mencari bidang yang apa, bidang primary yang kebutuhan primer manusia mana yang kita bisa jadikan sebuah game tapi menarik gitu loh. Jadi karena dari mantan pacar digabung sama game jadi lagi simulasinya ini begitu Mbak, kira-kira Oke deh. begitu. Jadi mungkin biar nggak bored kali ya kayak farming mulu, jadi akhirnya migrasi Betul. ke sektor lain, which is kesehatan gitu ya. Iya, Mulia iya. sekali Mas Andika ini. Tapi di otak aku tadi, bukan di otak sih, maksudnya pertama kali banget aku denger, oke ada game Potion Permit. Sebelum aku nge-search di App Store gitu ya, aku pikir Potion tuh kayak wizard gitu loh. Kayak kemis iya kemis, tapi lebih ke fantasy Hmm. yang kayak penyihir bikin ramuan gitu loh. Nggak taunya memang literally di healthcare ya ceritanya ya. Tapi kita bikin ramuan juga sebenarnya. Ramuannya bisa Ya, buat A, bisa buat B, tapi oke. primary subjeknya tetap memang buat menyembuhkan orang. Gitu. Jadi mix sama fantasi gitu lah, Pak. Oke. Oke. Nah, sebenarnya apa sih 5 hal yang ngebuat orang tuh, misalnya nih orang nanya gitu ya, Potion Permit tuh game apa sih Mbak Anggia? Terus Mbak Anggia kalau disuruh disuruh kasih 5 alasan gitu loh. Kenapa sih orang harus main Potion Permit dibandingkan mungkin game simulation yang lain gitu? Simulasi berbuat baik sama orang pertama kan nggak menyembuhkan. Simulasi yang Terus sangat kedua ya, mulia ya. iya. Terus yang merasakan apa, pasti kan lagi-lagi ini game simulasi kan, jadi kan you can be someone else gitu, jadi ya bisa bisa ya istilahnya escape from apa ya, rutinitas lah gitu. Ya. Terus ya
kita memang ngedap style style gambar kita tuh kayak pixelate gitu. Jadi memang Mm-mm. gamenya emang ringan, bisa dimaininnya nggak butuh RAM gede-gede, bisa anytime, dan itu memang lebih fun gitu. Orang nggak ada yang mesti target ini, mesti apa lagi itu nggak. Jadi semuanya memang cozy, relax, semuanya nggak ada yang terburu-buru gitu. Terus ya dari segi writing juga kita juga menampilkan cita-cita yang lebih apa ya kayak lebih easy lah, lebih light lah. Jadi nggak ada kayak konflik-konflik atau gimana. Pokoknya semuanya bikin everyone's relax in every time in any situation gitu, Mbak. Hmm. Kira-kira gitu. Sebenarnya Potion Permit berarti masuknya simulation bukan role play ya, Mbak Anggia ya. Beda ya berarti ya antara game simulation dan role play atau mirip-mirip sih sebenarnya. Sebenarnya simulation itu role play sih. Oke. Tapi biasanya dibedain genre lagi. Kalau role play yang sekarang ini dia lebih cenderung ke narasi base. Kalau Hmm. simulasi itu sebenarnya narasi ada, tapi terserah kita mau mau melakukan mana dulu, mau ke Ya. A atau mau ke B gitu. Kalau Oh, role play as a whole itu dia emang lebih linear banyak kan sih gitu. oke. Nah, kalau lagi-lagi kalau ngeliat di App Store nih, Potion Permit itu Mm-mm. kalau nggak salah tersedia dalam Mm-mm. 9 bahasa ya. Iya nggak sih? Betul, ya ya Ada, ya. aku nyatet nggak ya di sini? Pokoknya ada Mm-mm. macam-macam, ada Portugis juga kalau nggak salah. Itu tuh Iya ada tantangannya, ya. tantangannya Hmm. gimana tuh Mbak untuk menyediakan banyak bahasa kayak gitu? eh Awal-awalnya sih emang dikonsultasiin dulu sama publisher kita sebelumnya. Jadi kan Hmm. kita ini ada produk kita tentang ini, kira-kira artnya kayak gini, approach-nya kayak gini, consumer kita kayak gini. Nah, nanti kira-kira selain bahasa Inggris gitu, ini pasar market mana yang kira-kira bakal tertarik sama tipe kayak begini gitu. Jadi kita riset bersama, oke, kita tentuin kira-kira yang bakal potensi bahasa ini karena players di negara ini sukanya begini dari riset-riset yang kita kumpulin gitu. Oke. Nah, dari situ baru kita dari pihak publishernya itu nanti kita nyari ada tim lokalisasi lagi dari masing-masing negara. Nanti akan di mobilize lah kira-kira dari teks script yang udah jadi itu. Dan itu juga lumayan problem tuh yang di desainnya. Jadi kan kalau misalnya bahasa gitu Hmm? kan dia ada yang misalnya kalau bahasa Chinese gitu kan dia bahasanya kan hurufnya kan beda sendiri Ah, gitu ya. ya. Jadi kita mesti make sure semua menu itu bisa di utilize ke semua jenis form segala macam gitu. Jadi untuk transisinya nggak bakal terganggu lah orang gitu sih. Tapi memang harus dipaling dari awal itu kira-kira. Dan akhirnya menentukan 9 bahasa, include English berarti ya? 9 ini udah Ya, termasuk English ya? Itu tuh berarti negara-negara yang memang jadi target pengguna Potion Permit gitu ya, Mbak Anggia? well, betul. Wow, jadi gamer dari negara mana aja nih yang paling banyak pakai atau Eh main Potion Permit? Kalau yang di PC sih saya udah inget datanya sih dari banyak kan US sama Oke. Europe macam Jerman gitu. Cuma kalau untuk yang mobile sih saya rasa sih yang Indo segala macam Asia 5 besar masuk ya kalau nggak salah Wow, begitu. jadi banyak banget ya. Hmm. Kayak dari berbagai Iya. negara ternyata memainkan. Keren Mm-mm. banget. Terima kasih. Tadi tuh Mbak Agia sempat mention publisher berarti apa namanya Massive Media ini ada partner publisher sendiri ya, bukan mempublish sendiri berarti ya? Kak, ada publisher kita. Oke oke. Jadi Itu publisher kita tuh ada yang untuk mobile sama ada yang buat PC juga. hmm, Jadi ada beda dua ya. macam. Mereka yang collaborate bareng sama kita. Nah, kalau aku nyontek di App Store ini, kalau misalnya aku buka gitu di bagian game, Potion Permit Hmm. itu ada di urutan kelima top charts Nah, game role playing versi berbayar. Itu mm, gimana sih persaingan game lokal berbayar gitu di Indonesia? Gimana sih, Bang Anggi? oke. Sebenarnya itu pertanyaannya lebih ke partner kita yang play DJ sebenarnya. Tapi Oh, ya coba mungkin saya bisa ngebantu jawab di kita. Ya kita sih menyikapinya positif banget ya Mbak ya, karena itu berarti tandanya apa game premium tuh mulai diterima di Indonesia terutama gitu ya. betul. Soalnya kan beberapa tahun lalu kan banyak kan malah lebih prefer yang free to play banyak kan gitu ya. Jadi saya sih melihatnya itu sesuatu yang sangat positif gitu. Terus juga mungkin ini bisa buat nandain kalau kalau market mobile tuh udah makin mature gitu Mbak. Jadi lu udah lebih evolving, udah lebih diverse gitu. Sehingga ya produk yang punya marketnya masing-masing itu bisa bisa berdiri sendiri-sendiri gitu. Kalau untuk strategi khususnya sih ya, ya nanya ke Pebis lagi sebenarnya sih. Cuma ya kira-kira insight-nya begitu gitu.
Tapi Yang sebenarnya penting dari awal lihat. ketika maksudnya Mass Hive Media berarti yang decide untuk ini berbayar tuh maksudnya nggak cuma dari Mass Hive Media ya? Iya, jadi hasil ini Ya, bertiga gitu. oke. Nah, Tapi gitu. tapi dari Mass Hive Media sendiri confident ya untuk menghadirkan game berbayar gitu. Iya, kita confident waktu itu sama partner kita yang itu. Oke, jalan, oke. Eh, Meskipun ya, ada ya. deg-degan juga ya, Mbak. Soalnya kan, aduh berbayar nih Iya bagaimana. Tapi betul betul. dicobalah. Hmm. Dan apalagi maksudnya walaupun pasti ada lah pangsa pasar yang memang nggak masalah gitu kayak paid game, maksudnya Hmm. ngerasa oke ini game premium harusnya sih seru ya dan worth it gitu. Tapi ada juga kan orang-orang kayak emang kaum-kaum gratisan gitu loh. Jadi kalau menurut aku ya persentasenya Banyak. bayar ya it's a bold move. Tapi the fact that Ya. ternyata yang menggunakan itu ya dari people Hmm. around the world kayak dari US, dari Europe ya berarti memang sudah diterima lah ya di pasar ya Ya, passion. saya pun surprise nyata. Oh, ternyata responnya bagus gitu. Bukan Bang cuma ya, free to play saja. Bang ya sendiri mainin gak sih tiap hari? Sudah Mbak, cukup. Udah tamat kali ya. Iya, sudah dapat belasan kali. Curang sih ya kayak dia yang mendevelop dia kayak mainnya gampang gitu jadinya. Mm-mm. Kita ada developer mode Mbak, langsung uangnya 99999. Bang Gia, ini masih banyak banget Ya, yang pengen aku tanyain, tapi kayaknya kita boleh break Mbak. dulu kali ya, semenit aja, bahkan kayaknya less than a minute, kayak 30 detik aja. Mungkin Bang Gia mau Oke. minum, mau selonjoran kaki, it's okay. Jadi kita balik lagi after this, I don't know, this ads, ya, this bumper. Oke, jangan kemana-mana, listeners. Halo listeners, balik lagi di Zone Talks bersama Mes Hive Media dan Mbak Anggia selaku CEO dan foundernya. Yeay, Mbak Anggia belum ngantuk ya? Masih semangat ya? Belum, belum. Nah, aku tuh selalu tertarik banget ketika ngomong sama developer game ataupun developer app in general gitu ya. Sebenarnya gimana sih sejauh ini pemberdayaan dari developer gitu loh? Maksudnya pemberdayaan developer app atau game di Indonesia itu sejauh ini seperti apa sih? Either dari pemerintah atau mungkin dari komunitas setempat gitu seperti apa sih? Kalau untuk dari pemerintah sekarang sih memang sudah banyak ya Mbak ya. Jadi sejak ya tahun 2015, 2016 lah itu. Itu kan yang sekarang kita itu diwadahi atas nama AGI, Asosiasi Ya. Game Indonesia. Dulunya di Kominfo, sekarang kayaknya pindah ke pariwisata kalau nggak salah. Memang itu salah satu dukungan official dari pemerintah buat game developer. Di mana pemerintah itu memang belakangan ini memang lagi gencar-gencarnya memberikan banyak dana dan bantuan untuk kami kita ini gitu. Terutama untuk event-event luar negeri gitu. Jadi kalau misalnya Mbak pernah dengar itu kayak Tokyo Game Show gitu. Tokyo Game Show sama Gamescom yang di Jerman itu banyakan tuh pemerintah Indonesia memang memfasilitasi kita untuk bisa datang ke event itu dan kita untuk mencari partner-partner sama publisher-publisher gitu. Kita juga kebetulan untuk yang Potion Permit waktu itu juga kita juga ikut sama program pemerintah yang tahun 2019 kalau nggak salah itu ke Jerman. Sampai akhirnya Wah. kita bisa ngedealing sama publisher yang sekarang itu memang berkat Hmm. pemerintah juga gitu. Dia bisa dipertemukan di event tersebut gitu. Dan kalau selain event-event dukungan itu, pemerintah juga banyak kayak ada program-program kayak gathering gitu, kayak misalnya yang di Bali itu ada, terus ada yang program tahunan di Jakarta, tapi nggak tahu itu masih jalan apa enggak ya. Tapi Hmm. memang suka ganti-ganti gitu sih eventnya, kan soalnya tergantung dari kebutuhan perkembangan apa kondisi pasar saat itu gitu. Tapi ya supportnya sekarang sih udah jauh lebih better dibanding dulu-dulu gitu. Dan kayaknya juga pemerintah juga sekarang udah melek teknologi kali ya. Dia melihat Betul. potensi game itu ternyata ya besar gitu. Dan studio dan talenta Indonesia juga udah banyak gitu. Kenapa nggak diutilize kalian bisa buat Hmm. membantu pemerintah dan membangun negara menjadi lebih baik gitu. Luar biasa. Jadi kalau misalnya kalian tuh join di event-event internasional tuh bukan sekedar mau unjuk gigi aja, tapi ternyata event ini juga jadi ajang matchmaking ternyata ya, bisa mempertemukan kalian ke Ya, apa namanya partner seperti publisher gitu. Berarti ini betul, sejauh ini betul. publisher dari Mesaf Media ini publishernya dari luar berarti atau dari Dari Indonesia? luar.
Dari dari luar ya? luar kita dari UK. Wow, oke. Namanya yang PC itu dari namanya P-Cube. Kalau yang mobile itu yang PlayDigious. Itu juga kebetulan partner sama P-Cube gitu. Yang sama-sama Oke. UK gitu. Partneran sama mereka berarti dari 2019 itu, Mbak? Atau gimana? Ya, betul. Tapi ya Sebelum. kita memang apa sebelumnya kita mencoba self publish, Mbak. Oh, oke. Tapi tantangannya lumayan, Mbak. Karena kita kan kalau kita kan kegiatan nge-publishing sama kegiatan developing game itu ternyata dua entity yang berbeda gitu. Ya, pasti Pertama sih. kita mencoba dengan self publish itu ternyata kita timnya agak keteteran gitu. Akhirnya kita akan lebih better kita fokus untuk nge-develop produknya dan kita kerjasama untuk orang yang buat nge-publishing gamenya begitu. Hmm. Keteterannya itu kenapa? Kayak banyak step atau gimana? Atau memang Banyak butuh orang yang memang menguasai untuk nge-publishing game itu sendiri atau gimana? butuh itu memang yang satu itu memang perlu jadi orang yang buat menguasai itu terus yang channel-channel untuk promosi terus kayak media-media kita mesti approach terus pameran-pameran kita mesti datang sosial media kita mesti selalu come up hype dan mesti kayak marketing gitunya itu ya itu butuh full effort lagi gitu sedangkan kita kan timnya kecil kan jadi kan tidak tidak mungkin kita kerjakan semua nanti game keteteran gitu jadi adalah kita fokus ke produksi yang publishers fokus yang marketingin gitu. Berarti sekarang nih tim Mesaf Media ada berapa orang nih dari awal nih 10 tahun lalu cuma 6 orang gitu sekarang udah berapa nih growing team? Sekarang 12 Oh, kayak udah 2 kali lipat ya berarti ya? lumayan. Tapi Sebenarnya kita sih mau titip small sih Mbak. Soalnya ya kadang juga kan kita cuma berdua kan. Awalnya cuma saya sama Mbak Andika gitu. Jadi kalau sebenarnya sih pengen sih apa nge-expand lebih besar cuma akan jadi gimana ya? Nanti terlalu susah lah untuk manage-nya. Kita mau keep it small aja biar lebih kekeluargaan, biar lebih inilah lebih fokus kerjanya juga kali ya. masing-masing. Ya. Betul, betul. Ini Pak Andika, Mas Andika always dimention ini sebenarnya berarti dia co-founder berarti ya? Co-founder bareng sama saya. Co-founder ya. Dengar-dengar Mm. sibling ya? Adik kakak ya? Iya, di kakak. Gimana Keren, dari keren, kecil keren. tuh dedek saya itu. Adik kakak yang suka gaming berarti ya? Iya, dia ikut-ikutan saya sih, Mbak. Sehari-hari Mbak Anggia kalau main game apa sih? Kayak misal aku tanya top 5 game favorit Mbak Anggia apa? Ya sih game-game jadul, Mbak. Kayak Aku game juga sih. Suikoden zaman dulu. The Sims masih suka lah. Terus Oke. kayak Harvest Moon, terus kayak yang bangsa game-game taktik gitu juga saya suka tuh yang kayak taktik old segala macam mungkin Mbak belum pernah dengar. Itu kebanyakan PC berarti ya, memang emang sukanya PC ya. Ya, ya itu bedanya yang saya PC, Pak Andika MOBA gitu. Oke, tapi itu melengkapi lah. Jadi kayak Iya, mencari apa saling ngasih inspirasi lah ya harusnya ya. betul, betul. Untuk soal kayak pemberdayaan tadi, apa apa sih apalagi sih yang mungkin diharapkan dari Mesaf Media dari pemerintah gitu? Eh, Hal-hal yang perlu diimprove lagi tuh apa aja sih Mbak Anggia kira-kira untuk kedepannya gitu? Dari dari pemerintah. Ya, dukungannya. Sebenarnya sih sekarang sih udah banyak ya. Tapi yang mungkin masih dibutuhkan adalah mempermudah regulasi sih, Mbak. Sambil regulasi, ya. Mempermudah regulasi, Mbak. Biar semuanya lebih smooth gitu. Emang sekarang kayak gimana regulasinya? Maksudnya apa sih Hmm. regulasi itu apakah memang complicated kah atau gimana? Regulasi untuk Kayaknya apa? regulasi kayak misalnya untuk mengakses misalnya resource website tertentu gitu. Atau Hmm, kita butuh kayak device-device tertentu yang mesti didatangkan dari luar gitu. Jadi kan kita butuh support di situnya gitu karena kita kan nggak bisa mengimpor sendiri dan kalau mengimpor akses-akses begitu kita butuh surat-surat legalnya belum untuk bea cukai dan kawan-kawan gitu. Jadi ya untuk kedepannya akan lebih better. Jadi biar kita bisa lebih mudah akses dan bisa mengembangkan produk yang lebih better gitu, tanpa ada kesulitan-kesulitan yang kecil-kecil tapi kadang ngeselin gitu. oke. Tapi Mesaf Media ini kan tadi 12 orang di satu tim ini. Maksudnya timnya Mesaf Media ada 12 orang. Untuk mencapai 12 ini terlepas memang pasti dilihat dari kebutuhan ya, kebutuhan dari ya aktivitas developing gamenya sendiri dan lain sebagainya. Sebenarnya mencari orang baru tuh susah nggak sih Mbak Anggia untuk bisa join di tim developing gitu, developer? Sama kayak orang cari pacar sih ya Mbak. Waduh, mencari jodoh Tergantung ujung-ujungnya. cocok-cocokan.
Betul Tergantung sih. cocok-cocokan sih, Mbak. Jadi Ya ya maksudnya kadang berarti ada memang yang sesuai skill setnya berarti ya, nggak yang harus mencari orang hmm, yang suka game gitu, nggak melulu seperti itu berarti ya? Atau tergantung harus skill juga? setnya akan lebih baik kalau sudah seperti itu gitu. Oke. Cuma ya cuma cocok-cocokan sama apa kayak kultur kantor kita sama pembawaannya juga sih. Kadang juga ada yang skill setnya wah bagus banget, ternyata komunikasinya kan nggak bisa sama sekali sambil toel-toel halo 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 dia diem aja kan Robot susah dong. berkomunikasi. Iya, jadi ya tergantung lagi. Dan kayak pacaran Mbak jadi. Kalau dari sisi developer, Mbak Anggia sejauh ini skill set atau role apa sih yang paling sering kalian butuhkan gitu loh? Kayak, ih, mau ada 2 orang, 3 orang, kayaknya selalu merasa, oke ini role ini kayaknya memang harus banyak atau setidaknya role ini tuh paling krusial gitu dalam sebuah tim developer game. Oke. Sebenarnya sih itu tergantung dari produk yang dibikin masing-masing sih ya Mbak ya. Hmm. Dari tiap itu apa tiap studio lagi mau ngedevelop produk yang kayak gimana gitu, genrenya apa gitu. Cuma kalau yang saya lihat overall sih yang banyak dicari-cari sama game developer Indo itu game artis Mbak. Bukan game artis, game designer Mbak. Oh, Jadi kalau game designer itu kalau let's say artis gitu, artis kan dia bisa membuat produk kan secara teknikal gitu, tapi dia stick di satu satu subjek doang gitu, art. Terus kalau programmer kan dia bisa uh, spesialisasi di bidang produk gitu. Sedangkan kalau game designer itu dia pengetahuan itu harus broad mbak. Dia harus tahu bikin ngedesain itu gimana biar di coding itu jalan. Jadi dia harus tahu masing-masing di base multi apa namanya multi branch gitu dia harus bisanya. oh, Dan itu oke. memang agak susah kalau di Indo itu memang ya ya lumayan challenging kalau buat nyari game designer yang baik di Indo itu ya, Oke. gitu. Kesulitan tuh maksudnya apakah memang masih dikit gitu ya? Masih dikit Dikit berarti. banyak skill ada dikit masih dikit. Oke. Dan Sama ternyata sama itu tergantung Heeh. jam jam terbang juga mbak. Jadi Oh. ada yang kayak Pak Andika misalnya gitu ya, emang base kan artis gitu. Tapi karena dia udah banyak ini game terus banyak involve juga gitu, lama-lama dia tahu kira-kira oh programmer butuhnya begini, oh desainer butuhnya kayak begitu. Jadi selain autodidak juga sebenarnya bisa selain pendidikan khusus juga bisa diajarin apa dengan autodidak gitu. Jadi memang tergantung banyak jam terbang juga selain Hmm. pendidikan khusus juga gitu. Jadi sebenarnya ternyata game Gitu. artist sama game designer beda banget ya berarti ya. Beda, beda. Bedanya apa ya tadi? Maksudnya game artist tuh dia ngapain tuh? Maksudnya berarti bukan mendesain berarti dia ya? Dia bikin kayak misalnya untuk desain dunianya gimana, oh di Hmm. dunianya misalnya dunia fantasi warnanya merah langitnya gitu, sedangkan game design tuh ini produknya harus enak dimainin, orang bisa mengerti apa produknya, bisa jalan karakter dari A ke C, bisa lompat atau bisa nembak gitu. Oke. Jadi krusial Gitu banget sih mbak. memang berarti role-nya ya. Berarti Soalnya di memang dicari-cari. di Mass Hive Media ini game designer ada berapa nih? Ada satu sama Pak Andika sendiri sekarang merangkap game design. Aku tuh jadi penasaran sama sosok Pak Andika gitu ya. Pak Terus tadi Andika. nge-mention game designer iya, co-founder iya, luar biasa sih. Berarti memang untuk pengembangan digital talent dan ini kan memang udah jadi program pemerintah ya. Berarti itu memang satu hal yang penting juga berarti ya di mata Mass Hive Media ya untuk Penting. tahu apa aja sih ini skill set dan yang bisa dikembangin dan bisa memenuhi apa ya demand-demand dari industri berarti ya digital talent ini. Ya. Oke Gitu. deh, siapa tahu nih Uzoners di luar sana punya skill setnya atau mungkin bahkan lagi Boleh. belajar, ternyata bisa tahu nih ada demand seperti ini di industri digital dan khususnya mungkin di developing game gitu. Nah, next, apa sih target selanjutnya gitu loh dari Mass Hive Media? Apakah mungkin nih dari sekarang tahun berapa sih 2024 ya? Mungkin 3 tahun kemudian 2024. ada game jenis lain nih atau sekarang diam-diam lagi mengembangkan sesuatu nanti tiba-tiba jeder kasih surprise Hmm. ke kita. Apa nih Ya, target sebenarnya selanjutnya? sih karena tim kita kecil lagi-lagi gitu, memang mau keep it small gitu. Kita memang lagi mengembangkan game berikutnya. Belum bisa kasih bocoran sih di sini Ya. sebenarnya. Cuma ya ditunggu aja dan genrenya kurang lebih sama kayak maksudnya masih simulasi tapi kita twisted menjadi sesuatu yang lebih lebih menarik gitu. Jadi kita belajar di kekurangan produk kita yang lalu itu apa gitu. Ini kita listing dan kita coba akan elevate untuk di produk kita yang berikutnya gitu. Jadi ditunggu saja. Stay tune ya. Nah, tapi apa Hmm. sih yang ngebuat Mass Hive Media masih masih fokusnya tuh di simulasi gitu? Kenapa nggak yang nyoba?
MOBA gitu misalnya atau game casual seperti ibu-ibu muda kayak aku nih kayak game-game receh aja gitu loh main. Ada Mbak, kita pernah bikin game casual. Apa Kita namanya? sudah kita sudah mencoba semua genre, Mbak. Luar Yang Battle biasa. Royale sudah Oh pernah. iya, ada Terus ya. pernah ada. Terus game casual udah pernah Apa game juga. Udah casual masuk namanya? namanya Flappy Bird. Ah, Bukan serius? Flappy Bird, namanya zombie apa ya? Zombie Flag apa apa saya lupa, itu udah lama banget. Pokoknya itu dari Flappy Bird kita kita bungkus lagi jadi apa? Jadi genrenya Zombie. berbeda gitu. Jadi Oh. saya lupa judulnya apa, udah lama. Terus kita juga pernah bikin JRPG satu, judulnya Vimala. Itu juga ada di mobile sama di PC. Tapi itu juga maksudnya ya dia masih agak-agak lukewarm gitu. Jadi kita sudah menjajal beberapa apa genre yang kira-kira Hmm. kita strong gitu, dan kita Hmm. melihat oh simulasi ternyata orang suka dari formula yang kita udah ramu nih. Oke, coba kita sempurnakan ramuan kita yang kemarin begitu. Oke. Iya sih, karena memang ya emang ada pemain-pemain besar ya misalnya kayak di MOBA ada siapa, Battle Royale apa dan simulasi yang mungkin memang bagian kuenya dari game-game yang dikembangkan Massive Media ya. Dan kalau aku ini sih penasaran sih dari entahlah dari data yang diterima Massive Media gitu ya, pengguna kebanyakan gitu ya, demografi yang suka game simulasi tuh at least yang menggunakan ini deh, Potion Permit. Cewek, Ya, cewek. iya sih Itu kayaknya sih udah make cewek, sense sih. cewek banyak. Nah, Usianya padahal kayak tim usia Gen Z gitu nggak sih atau ya milenial juga gitu yang suka ternyata. ya milenial dan Gen Z kita oke sih. Tapi itu dari survei yang kita lakukan terakhir itu 65% lebih itu cewek. Padahal lucunya ya, Mbak, lucunya itu kantor saya, semua timnya saya cewek sendiri, Wow, semuanya cowok. primadona ya, ya namanya pada cowok ya. Ya, Ya, tapi jadi kebayang gagas sih. aneh. Aku sebagai cewek kayak ngebayangin simulasi ya kayaknya emang seru aja kayak ya udah. Kayak escape bener tadi kata Mbaknya kayak escape aja dan aku pun ini tanpa bermaksud beda-bedain gender ya, tapi aku Iya. emang termasuk orang yang gak, bukan yang hardcore gamer juga, aku casual gamer banget dan emang gameku di handphone kalau boleh dicek bener-bener game receh semua. Kalaupun game mikir tuh game-game mikir yang kayak Scrabble gitu-gitu loh. Sudoku. Bener-bener Ya, sudoku. aku tuh nggak butuh lawan gitu loh. Maksudnya kayak aku butuh game yang aku bisa main sendiri. Jadi kalau aku ngebayangin aku main MOBA, main Battle Royale, so not me. Jadi kayak kalau simulasi kebanyakan perempuan itu kayak make sense aja sih buat aku ya. Kayak ya wajar lah Ya, cewek semua. cewek-cewek. Terus nextnya Potion Permit itu apa namanya udah ada di game apa maksudnya udah ada di platform seperti Apple Arcade nggak sih? Atau mungkin nextnya mungkin ada rencana masukin game baru kalian ke Apple Arcade gitu nggak sih? Kita emang udah rencana sih ke Apple Arcade, nanti udah tinggal diiniin aja. Ya, punya rencana kita untuk Apple lumayan ada kita ke sana. Tapi untuk Lumayan game terbaru panjang. ya, untuk game terbaru ya baru akan masukin ke Apple Arcade. Untuk game terbaru sih saat ini sih lagi masih tahap early banget, jadi kita masih Hmm. belum tahu. Tapi untuk ke mobile ke Apple sih itu udah pasti. Cuma ya masih dalam penggodokan, sih masih tahap yang kayak istilahnya pre-production dulu lah yang sekarang. Tapi plan sana pasti ada. Pertimbangannya tuh apa sih kayak oke kita masukin ke platform seperti arcade-nya, arcade-nya Apple itu kalian tuh ngeliatnya gimana sih? Maksudnya kayak eh, apa yang membuat itu menarik gitu? Basically sih karena mobile itu kan portable ya, Mbak. Terutama Ya, untuk Apple Arcade itu kan memang banyak. Jadi kita sih memang tujuannya kalau untuk Apple Arcade itu untuk reaching broader audience gitu, iya Mbak. betul Kan sekali. ada yang misalnya, aduh saya males ini doang, pengennya di handphone yang gampang atau gimana. Apalagi kan arcade kan langsung tinggal download segala macam gitu. Nah itu dengan mereka bisa ngedownload game kita gitu kan, meskipun ya biasanya dia nggak spending a lot of time kayak yang prepaid segala macam gitu ya. Hmm. Jadi dia lebih aware ke IP kita gitu lah. Jadi ini untuk next project atau next apa juga mereka lebih tahu. Oh itu tim yang kemarin yang bikin game atau game itu gitu misalnya gitu. Ya, ya. Oke. Nah, ini mungkin pertanyaan aku terakhir deh, karena udah banyak banget aku ngepoin ya. Kayak share dong tips buat newbie developer gitu loh, yang baru mau memulai timnya atau bisnisnya gitu loh. Apakah pertama harus ngerti game dulu kah, atau harus sesimpel harus sering main game biar tahu seperti apa sih landscape game itu, atau ya udah yang penting lo tau bisnis deh atau tahu dunia digital gitu. Seperti apa sih tipsnya, Mbak Anggia? Apa aja tips? Tips ya. Kalau untuk yang mau mulai-mulai bikin game sih, tips saya sih cuma satu sih sebenarnya ya.
konsisten gitu. Soalnya saya ngelihat kecenderungan sekarang tuh kan dunia digital. Terus kan semua cepet ya, Mbak ya. Misalnya kan ini lagi booming game A, terus mau booming game B gitu. Jadi saya tuh ngeliat kalau dari yang sebelum-sebelum itu untuk yang developer baru tuh mereka cenderung bingung gitu loh. Aduh ini gimana saya mesti bikin game A tapi kalau keluarnya tahun depan nanti udah keburu switch ke tren yang berikutnya gitu. Itu mending jangan 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 khawatir gitu pokoknya. Pokoknya yang penting kita tuh ada identitas sama kita ada passion terus kita kita percaya apa yang kita bikin itu bakal work gitu. Selama kita ada apa make sure kita yang kita bikin itu sesuai sama passion kita, dia punya keunikan sendiri gitu. Mau ganti tren hari ini tren mangga, besok trennya alpukat juga orang bakal tetap nyari gitu. Orang bakal tetap ada gitu. Jadi ya begitu. Iya, oke. Tapi tadi menarik sih untuk being konsisten itu kan kayak apa ya? Hal apapun tuh gampang gitu ya untuk diomongin, ya konsisten aja sih, nggak usah kebanyakan down-nya atau segala macam. Tapi ternyata untuk mempraktekkan itu ya memang susah gampang gitu ya untuk being konsisten itu sendiri. Tapi maksud aku tuh gini, kayak mungkin ada di luar sana ngerasa pede gitu ngelihat potensi gitu, potensi pasar game di Indonesia yang begitu besarnya, dan apalagi ditambah pemain dari kita memang masih masih apa ya, masih dikit gitu Baby loh step. pemain Ya. lokalnya gitu loh. Jadi sebenarnya itu bisa jadi hal positif bahwa ya masih masih butuh digital talent pelaku gitu, pemain dari lokal yang memang eager buat making gitu, untuk membuat bukan cuman memainkan game dari luar aja. Tapi Ya. that's the point gitu. Maksud aku pasti ada aja kan orang ngerasa kayak ah udahlah kita bakal kalah nih pasti sama pemain dari luar gitu, game dari luar. Nah, itu tuh gimana sih nge-build confidence-nya gitu loh. Kayak Mbak Agia kan dan tim Mass Hive Media mungkin awalnya juga nggak expect bahwa Potion Permit bisa dimainin orang-orang di US, orang-orang di Eropa, dan turns out ternyata it works dan orang-orang suka, mau itu paid mau enggak gitu, tapi maksudnya ternyata orang menyukai itu gitu. Tapi gimana sih cara nge-build confidence dan apa ya untuk stick ke plan gitu bahwa enggak kita bisa kok, bisa bikin ini gitu tuh gimana sih? Sebenarnya agak teoritik sih. Ya, Tapi pokoknya kita dia nggak mesti nggak kayak gimana sih supaya nggak terlalu ke distract sama pemain-pemain lama atau pemain-pemain dari luar yang memang udah jauh lebih populer gitu, kayak kayaknya udah JPR duluan gitu istilahnya sih. harus kuat fondasi riset di awal dulu. Betul betul betul. Jadi kita mesti make sure dulu. Kita mesti gimana kita bisa mengconvincing orang kalau kita nggak belum bisa mengconvincing diri kita sendiri. Jadi ya kita mesti make sure dulu. Kita mau bikin game A. Ini kira-kira target yang saya mau ini siapa, usianya berapa, demokrasinya berapa. Ini yang kita bakal jual seperti ini. Gitu. Dari situ kita udah make sure ini bakal works kayak begini. Ininya nanti kalau udah sudah shaping, baru kita bisa convincing orang lain. Bisa sih gitu. Tapi ya intinya ya kita harus buat research dulu yang matang. Nah, sudah research yang matang itu konsentrasi, fokus sama ya konsisten itu. Begitu. Betul, berarti memang jangan males riset, jangan males doing Ya, survey karena memang it matters gitu ya. betul. Kayak lu mau gimana Ya, bikin sesuatu kalau lu nggak tahu pasarnya gitu kan istilahnya. Dan abis itu market betul. fit dan lain sebagainya itu penting berarti. Berarti memang sebenarnya teori-teori yang sama kurang lebih ketika kita mau jualan lah gitu istilahnya ya. Kayak lu harus tahu lah lu Iya, mau jualan apa. betul. Jualan ini tapi kayak tiba-tiba bingung ngasih ke wrong audience atau anything else ya kayak ya sayang juga gitu. Berarti memang harus firm dari awal dan gitulah pokoknya hal-hal fondasi yang tadi Fondasinya harus bilang ya. support. Fondasi. Oke deh Mbak Anggia, Oke, thank you so much untuk waktunya. Atau mungkin ada sama-sama Mbak. hal yang mau disampaikan ke users? Either itu Nggak tentang ada sih passion Mbak. permit, kayak ayo bikin passion permit. Oh bisa juga boleh itu. Kalau yang belum nyobain proses permit, mangga dicoba. Mangga, atuh. Hmm. Oke, thank you Mbak Anggia. Semoga Hmm. sehat selalu, semoga sukses terus game-game terbarunya. Pastinya akan kita Terima nantikan kasih, terus amin. dan jangan lupa main ke Jakarta. Jangan lupa main ke studio kita kalau misalnya lagi ke Oke. Jakarta kita ngobrol lagi. Thank you so much. Ah, Ya, Zoners yang udah nonton, semoga kalian get inspired atau at least ya kalian terinspirasi gitu ya. Ternyata ada game lokal yang di luar sana juga populer dan kalian kalau misalnya penasaran bisa langsung dicoba, bisa buka di App Store atau Play Store. Thank you yang sudah nonton. See you on the next Season Talks. Bye!